perjalanan malam menuju Sindang Mulia naik bus setan. Suasana jalanan sore cukup ramai oleh lalu lalang kendaraan. Keramaian tadi kian diperparah dengan adanya kerumunan orang yang berburu jajanan di bahu jalan. Selepas asar, para pedagang kaki lima memang biasa menggelar lapaknya di situ menyalahi aturan sudah jelas, sebab bahu jalan diperuntukkan bagi para pejalan kaki, bukan untuk berjualan. Namun, regulasi yang longgar membuat pedagang jadi berani melanggar. Tanggal merah di hari Senin merupakan momen indah bagi sebagian besar pekerja kantoran. Setidaknya itu bisa menambah gairah berakhir pekan mereka bertambah. Demikian juga yang dirasakan oleh Benny, seorang pegawai swasta yang sudah setahun mengais nafkah di ibu kota. Di kamar kosnya, Benny terlihat sedang melipat beberapa potong pakaian yang sudah disetrika. Sesekali pemuda itu terdengar bersenandung sambil memasukkan pakaian tadi ke dalam tas. Selepas maghrib, Benny akan pulang ke kampung halamannya menggunakan bus antar kota antar provinsi. Rasa rindu bertemu orang-orang terkasih di tanah kelahirannya begitu menggebu. Gara-gara rutinitas yang kelewat batas, dirinya jadi hanya bisa pulang kampung sebulan atau bahkan 2 bulan sekali. Setiap pulang, biasanya Benny akan membawakan buah tangan untuk orang tua juga keponakannya, tapi saat ini ia memilih untuk membelikan bakso atau martabak di dekat rumahnya saja. Alasannya umum dan sederhana, sedang tanggal tua. Halo Beb, weekend ini kita nggak ketemuan dulu ya. Kang Benny soalnya mau pulang kampung, udah ditanyain melulu. Soalnya sama Abah sama Umi, ucap Benny via sambungan telepon. Ya Kang, gak apa-apa. Hari Minggunya Yuni juga disuruh ikut sama Bunda ke rumah Bilaila. Katanya mau ada arisan keluarga, balas Yuni kekasih dari Benny. Semoga lancar ya arisan keluarganya. Salam buat Bunda. Ya udah, Kang Benny mau mandi dulu, mau siap-siap berangkat. Assalamualaikum. Benny mengakhiri percakapan itu. Waalaikumsalam, balas Yuni. Benny menuju balkon untuk mengambil handuk di jemuran. Tak lama kemudian, ia pun beranjak turun ke lantai bawah dan segera masuk ke dalam kamar mandi. Selepas menunaikan ibadah sholat maghrib, Benny kembali memeriksa kamarnya. Satu persatu barang elektronik yang masih terhubung ke stop kontak dicabutnya. Tak lupa, ia juga mencabut kabel antena TV sebelum pergi. Tepat pukul 6:30, Benny langsung memesan ojek via aplikasi. Mungkin ojek daring ongkosnya lebih mahal dibanding menggunakan angkutan kota, tapi setidaknya bisa memangkas jarak tempuh sekitar 10 atau 15 menit. Beberapa anak kos tampak sedang berkumpul di teras ketika Benny keluar dari kamarnya. Setelah mengunci pintu, ia pun memasukkan kunci tadi ke dalam saku kemeja. Mau pergi kemana Kang Ben? Tanya Tole, salah seorang penghuni kamar kos. Ada Tole, mau pulang kampung dulu, jawab Benny. Wah, mumpung lagi long weekend ya bang, kata Tigor perantau asal Medan. Iya Gor, sudah 2 bulan soalnya nggak pulang. Tigor dan Tole tampak mengangguk seraya tersenyum ramah. Di kalangan anak kos, Benny memang cukup disegani karena mudah bersosialisasi tanpa tebang pilih. Selain itu, Benny juga tidak pernah usil atau ikut campur urusan penghuni kos lain. Itulah sebabnya orang-orang menaruh hormat pada pemuda tersebut. Semenit kemudian, ojek online yang barusan ia pesan datang. Saya pamit ya, ujar Benny seraya naik ke atas jok motor. Siap Bang Ben, hati-hati di jalan ya, balas Tole sembari mengangkat telapak tangannya. Driver ojek online itu mulai menarik tuas gas. Kendaraan roda 2 itu pun mengaum di bisingnya jalan raya. Polusi cahaya menjadikan langit ibu kota tampak memerah, sekalipun mentari sudah berpaling ke lain benua. Sesekali terlihat kilatan dari balik awan, barangkali di sebelah selatan sudah turun hujan.
Benny dan driver ojek online itu terus mengaspal di tengah kemacetan. Megahnya gedung-gedung perkantoran di sisi kiri dan kanan jalan tak menarik perhatian Benny. Demikian juga dengan gemerlapnya Videotron yang isinya himbauan taat pajak sama sekali tidak dihiraukannya. Untuk saat ini, pikiran Benny hanya tertuju pada desa kelahirannya. Kerinduannya akan aroma tanah basah dan gemericik sungai sudah tak terbendung. Di sana, langit dan udara tidak terkontaminasi polusi, demikian juga dengan jernihnya air yang mengalir dari gunung ke hilir. Itulah kampung halamannya yang sederhana namun bersahaja. Benny melirik ke arah jam di tangannya. Tampak waktu sudah menunjukkan pukul 7 kurang 5 menit. Wajah Benny mendadak diliputi gelisah. Rupanya ia takut ketinggalan bus. Menurut jadwal yang tertera di website, bus yang hendak ia tumpangi akan berangkat tepat pukul 7. Dengan nada cemas, Benny pun menepuk bahu sang pengemudi sambil berkata, "Bang, tolong agak cepetan ya, soalnya jam 7 busnya berangkat." "Waduh, ini sudah mentok dek. Jam segini jalanan memang lagi penuh sama yang bubaran kantoran," balas si abang ojek. Benny menghela nafas dalam-dalam. Tak ada yang harus diperdebatkan sebab ia sendiri paham kalau di jam-jam ini jalanan sudah pasti kredit. Alhasil, Benny harus lebih sabar meski hatinya semakin gusar. Agar batinnya tetap tenang dan juga tentram, Benny pun memilih berdoa. Barangkali dengan berdoa, bus yang ia tumpangi akan berangkat lebih telat. Pukul 7 lewat 10 menit. Benny akhirnya tiba di terminal. Buru-buru, ia berlari menuju peron tempat di mana bus antar kota antar provinsi biasa menunggu penumpang. Matanya menyelisih ke bilah papan yang terpampang di bagian atas peron. Papan itu bertuliskan nama tempat yang nantinya jadi pemberhentian terakhir bus yang dinaiki. Tiba-tiba mata Benny berbinar begitu melihat nama tempat tujuannya tertulis di salah satu papan, tapi kegalauan segera mengacaukan semuanya. Benny sama sekali tidak melihat ada bus yang sedang terparkir di sana. Prasangka merajalela. Apa jangan-jangan busnya sudah berangkat, pikirnya. Wajah Benny jadi tidak bergairah. Seperti orang kalah bermain judi, kesal sudah pasti sebab hal semacam ini terjadi di luar skenarionya. Enggan meratapi nasib, Benny pun menghampiri lapak seorang pedagang kopi. "Maaf bang, mau nanya bang, bus jurusan Sindang Waluya udah berangkat apa belum ya?" tanya Benny sambil menunjuk ke arah papan yang ada di atas peron. "Waduh, udah berangkat dari 10 menit yang lalu. Tapi tenang aja, masih ada bus terakhir kok. Berangkatnya nanti jam 8. Si mas ini bisa nunggu di musola, atau kalau mau ngopi dulu aja." "Gak apa-apa kok," balas si pedagang tersebut. Benny tersenyum menanggapi tawaran orang itu. Walau terkesan dipaksakan, saat ini ia cuma bisa menggerutu dalam hati akibat keterlambatannya. Kalaupun harus menunggu 1 jam lagi tanpa melakukan aktivitas apa-apa, mungkin akan terasa jenuh. Tiba-tiba, kumandang azan Isya menggema dari musola yang terletak di ujung terminal. Benny segera menuju rumah ibadah untuk menunaikan sholat Isya. Beberapa saat kemudian, Benny pun sudah menuntaskan kewajibannya sebagai seorang muslim. Ia berjalan ke depan gerbang untuk mengenakan sepatu. Sambil mengikat tali sepatu, Benny iseng-iseng mengamati sekitar pelataran terminal. Tiba-tiba, ia tertegun saat melihat ada bus berwarna hitam sedang terparkir di peron. Benny memastikan jika matanya tidak salah melihat. Ya, dia yakin jika itu adalah bus terakhir yang belum lama ini dimaksud oleh si abang tukang kopi. "Alhamdulillah, busnya datang juga," seru Benny kegirangan. Secepat kilat, Benny meraih tas gembloknya lalu berlari tergopoh-gopoh ke arah bus tersebut. Lega rasanya, sebab dia tidak harus menunggu sejam lagi. Setidaknya sekarang Benny bisa beristirahat sambil menunggu bus untuk berangkat. Ben bisnya warna hitam, biasanya warna biru strip putih. Tapi udahlah, yang penting bisa pulang, ucapnya dalam hati. Benny mulai memijak anak tangga lalu masuk ke dalam bus. Suasana remang langsung menyambutnya. Hanya di bagian depan saja lampunya menyala, sedangkan di bagian tengah hingga belakang dibiarkan padam.
Tidak ada yang menempati kursi di barisan depan, tapi mulai dari tengah hingga belakang tampak ada sekitar 7 orang penumpang. Karena minimnya penerangan, Benny pun jadi kesulitan untuk melihat wajah penumpang tersebut. Begitu Benny duduk di kursi yang ada di baris ketiga dari depan, sang kernet pun masuk seraya menutup pintu, mesin bus dinyalakan dan menciptakan suara deru yang tak terlalu bising. Pak supir masuk ke dalam bus, lalu menempati kursi kebesarannya. Setelah memindahkan persneling ke gigi satu, bus akhirnya melaju, meninggalkan peron terminal. Emang dasar rezeki anak soleh, gak perlu nunggu lama-lama, busnya langsung jalan, pikir Benny. Di balik kegirangannya, mendadak Benny jadi teringat satu hal yang biasa ia temukan di dalam bus akap. Ya, Benny tidak melihat ada satupun pengamen atau pedagang asongan yang berseliweran menjajakan dagangannya. Bahkan sudah 2 kali ia menoleh ke belakang, namun tak juga ia temukan. Tentu saja ini di luar kebiasaan. Pada umumnya, pedagang asongan ataupun pengamen selalu masuk ke dalam bus yang ada penumpangnya. Gagal deh beli tahu isi. Roman-romannya bakal melongok sepanjang perjalanan nih. Benny menggerutu sendiri. Benny tak bisa berbuat apa-apa selain harus menahan hasrat ngemilnya. Akhirnya pemuda itu mengambil headset dari dalam saku, lantas memainkan daftar lagu di satu aplikasi. Alunan musik memang efektif merelaksasi pikiran tegang akibat tekanan pada pekerjaan. Demikian juga dengan Benny, ia tampak lebih santai mendengarkan nada dan irama yang menenangkan. Tak terasa, bus sudah memasuki jalan bebas hambatan yang dipenuhi kendaraan. Satu demi satu mobil atau armada lain mencoba menyalip dari sisi jalan. Barangkali mereka ingin buru-buru sampai tujuan, atau mungkin juga bus yang ditumpangi Benny lajunya terlalu lamban. Hingga di satu waktu, mata Benny mulai terasa letih lantaran baru saja memainkan game online di handphone miliknya. Pemuda itu menguap berkali-kali, rasa kantuk yang menyergap. Mungkin inilah saatnya Benny terpejam barang 1 atau 2 jam. Bus terhenti di satu lokasi yang tidak diketahui, bukan di pool yang ramai atau di terminal bayangan, melainkan di pinggir jalan yang gelap dan sepi. Seorang wanita berusia sekitar setengah abad masuk ke dalam bus lalu memilih kursi tepat di sebelah Benny. Sikut wanita itu tanpa sengaja menyenggol lengan Benny. Alhasil ia pun terbangun dari tidurnya. Maaf dek, barusan gak sengaja, ucap ibu itu dengan suara lembut. Ya bu, gak apa-apa, demikian balas Benny. Benny lantas kembali memejamkan mata. Tidak pernah ia merasa sekantuk ini. Barangkali itu adalah reaksi atau pengaruh dari obat anti mabuk yang diminumnya beberapa saat lalu. Di usianya kini, Benny masih suka merasa mual jika melakukan perjalanan jarak jauh, apalagi jika sedang naik bus ekonomi yang tak ber-AC dan pengap oleh asap rokok. Bila kondisinya semacam itu, dipastikan Benny akan muntah di tempat. Perlahan, bus kembali masuk ke jalur lambat. Sang sopir nampaknya tidak terhasut pengendara lain yang berkendara secara ugal-ugalan. Tidak juga ia terprovokasi oleh aksi kebut-kebutan sesama bus luar kota. Sopir ini tetap kalem sambil sesekali mengamati kaca spion yang ada di sebelah kanan. Sungguh, supir teladan yang patut ditiru oleh para pengemudi bus lainnya. Bus yang ditumpangi Benny kini telah setengah jam yang lalu keluar dari tol. Kini, bus tersebut tampak melaju di jalan raya yang tidak terlalu ramai. Benny rupanya sudah terjaga sejak bus hendak keluar gerbang tol. Rasa lapar mulai menggerayangi perutnya, tak ada kudapan. Alhasil, ia pun hanya bisa mereguk air di botol minumnya saja. Iseng, Benny pun melirik ke arah jam tangannya. Ternyata sudah pukul 10 lewat 20 menit. Bus ini lebih cepat dari perkiranya. Padahal laju kendaraan tersebut tidaklah terlalu kencang, ujar Benny dalam hati. Sendirian aja dek, tanya perempuan yang ada di sebelah Benny. Lamunan Benny buyar. Dia baru sadar jika di kursi sebelahnya ada penumpang lain. Buru-buru, pemuda itu menyeka air liur yang mengalir dan mengilir di sudut bibir.
"Iya bu," jawab Benny sedikit gugup. Si ibu mengangguk sambil tersenyum simpul. Setelah itu dia kembali menatap ke arah depan dengan wajah yang terlihat sendu. Benny bersyukur ibu itu tidak terlalu suka berbasa-basi sehingga ia bisa melanjutkan lagi lamunannya. Benny menempelkan pipinya ke kaca jendela seraya mengamati pemandangan yang tersaji di luar. Tidak ada yang istimewa sebab hanya menampilkan suasana khas pedesaan yang tak terlalu sesak oleh bangunan. Dahaga kerinduan Benny akan kampung halamannya sedikit terobati dengan melihat beberapa rumah panggung dan persawahan di sisi jalan. Meski kondisi di luar mak, namun mata belianya masih bisa menangkap objek tersebut dengan baik. Seumur umur baru sekarang dapat supir kalem, cara nyupirnya enak, gak bikin orang pusing, sama gak ngebut-ngebutan, pikir Benny. Namanya Pak Darmo. Beliau memang pembawaannya selalu tenang. Dia gak bakal ngebut sebab matanya sudah kurang awas kalau mengemudi di malam hari, ucap si ibu yang ada di sebelah Benny. Kalimat itu membuat Benny sedikit terkejut sekaligus tertegun aneh. Kata-kata si ibu bagai sebuah tanggapan atas apa yang terlintas di benaknya barusan. Anu, yang tadi itu murni percakapan atau ibu emang bisa baca pikiran saya ya? Tanya Benny keheranan. Itu mas saya lagi pengen buka obrolan aja, balas si ibu seraya tersenyum menyaksikan ekspresi Benny. Gitu ya, saya pikir mah ibu bisa baca pikiran orang lain. Saut Benny sambil menggaruk-garuk kepalanya. Tidak ada tanggapan ataupun komentar sebab si ibu kembali duduk tegap dengan pandangan tertuju ke depan. Senyumnya menghilang, berganti raut muram yang menyatu dengan gelapnya malam. Benny membiarkan wanita tersebut menikmati perjalanan beserta sekelumit pikiran yang ia bawa. Benny bukanlah tipikal orang yang sok kenal atau hobi berbasa-basi. Itulah sebabnya ia tidak terlalu peduli dengan sikap si penumpang tadi. Waktu semakin larut, bus meluncur di atas aspal yang sedikit bergelombang. Malam semakin larut, semakin jarang ada kendaraan yang berseliweran hingga akhirnya tak ada satupun mobil atau motor yang tersusul, menyusul, atau bahkan berpapasan dengan bus tersebut. Benny meregangkan tubuhnya yang terasa kaku dan pegal lantaran terlalu lama duduk. Lehernya juga nyeri akibat salah posisi saat tertidur. Tak kenapa, dirinya merasa perjalanan pulang kali ini begitu lama dan sangat melelahkan. Selain itu, suasana di dalam bus juga terasa hening. Umumnya, supir bus akap akan menyetel musik atau menyalakan TV untuk mengusir kejenuhan. Tapi bus ini berbeda. Baik sopir ataupun kondekturnya sama-sama membisu, tidak ada interaksi sama sekali. Demikian juga dengan para penumpangnya. Keadaan di dalam bus jadi seperti tak ada tanda-tanda kehidupan. Benny mencoba melirik ke arah penumpang yang ada di sebelahnya. Ibu itu tetap tercenung di kursinya sambil memandang lurus ke arah depan. Tatapannya kosong, bahkan ia seperti tidak menghiraukan jika Benny tengah mengamatinya. Benny mulai merasa ada yang tidak beres. Apalagi para penumpang yang lain pun menunjukkan sikap yang sama dengan si ibu. Hal-hal negatif mulai membuat keruh jalan pikiran Benny. Ia merasa jika si ibu memiliki kelainan atau mungkin gangguan mental. Normalnya, orang-orang bakal merubah posisi duduknya dalam beberapa menit atau jam, tapi tidak bagi si ibu dan para penumpang lainnya. Tiba-tiba si ibu menoleh secara perlahan ke arah Benny. Benny kaget dan tampak gugup manakala ditetap langsung oleh perempuan tersebut. "Kenapa, Dek?" tanya si ibu dengan suara datar. Anu, nggak apa-apa bu. Benny terbata-bata. "Nggak tidur lagi? Saya udah kelamaan, cukup tidurnya. Leher sama badan saya jadi kaku," balas Benny. Agar tidak dicurigai yang tidak-tidak, Benny memutuskan untuk memalingkan wajah ke arah jendela. Ia tidak ingin kalau si ibu kembali menanyainya. Sebenarnya bukan masalah jika wanita tadi bertanya, tapi ekspresi serta intonasinya yang membuat Benny jadi merasa tidak nyaman. "Mendingan lihat keluar jendela aja," ucap Benny dalam hati.
Keadaan memadu lagi dengan keheningan. Semakin malam, perasaan Benny jadi makin tidak karuan. Kadang-kadang ia bertanya-tanya kenapa si ibu duduk di sebelahnya padahal masih banyak kursi kosong yang tersedia. Benny mulai sedikit merasa bosan sehingga ia meraih handphone dari dalam saku. Maksud hati ingin memutar lagu, namun matanya malah tertuju pada beberapa notifikasi pesan singkat yang muncul. Udah banyak chat yang masuk aja nih, gumamnya. Ibu jari Benny tampak sibuk menggulir permukaan layar sentuh, menari-nari, dan memilah pesan yang terlebih dahulu akan dibaca. Ada chat masuk yang berasal dari abah dan juga kakaknya, Benny jelas memprioritaskan chat tersebut ketimbang chat dari kekasihnya, Yuni. Satu demi satu, ia mulai membaca pesan tadi. Ben, sudah di mana? Tumben jam segini belum sampai. Kamu kemana dulu? Jadi pulang apa enggak? Demikian isi chat yang berasal dari kakak dan juga abahnya. Benny tidak segera membalas isi pesan tersebut. Pikirannya kembali berkelana, pandangannya merajalela. Beberapa saat kemudian, Benny mengangkat lengan kanannya. Kini, matanya tertuju pada jarum pendek pada jam tersebut. Seketika, pemuda itu jadi terenyak begitu mengetahui waktu sudah menunjukkan pukul 12 lewat 10 menit. Dia sempat berpikir kalau jam tangannya rusak atau sedang error. Untuk lebih pasti, Benny melirik ke penunjuk waktu pada selulernya. Hasilnya, tak ada yang berbeda. Jam tetap menunjukkan pukul 12 lewat 10 menit. Apa-apaan nih? Seharusnya bis kan udah sampai di terminal dari jam 10:30, pikir Benny. Lagi, Benny mengarahkan pandangannya keluar jendela. Kini yang tampak hanya batang-batang pohon yang tersamar dalam gelap. Tak ada penerangan di sepanjang jalan. Tak juga nampak olehnya rumah-rumah penduduk. Ini bis lewat jalur mana ya? Kenapa malah jadi banyak pohon-pohon? Ini jalan raya apa hutan? Gumamnya lagi. Tidak ada pilihan lain kecuali bertanya pada penumpang terdekat, dan itu adalah si ibu yang sejak tadi mematung di kursinya. Dengan perasaan segan, Benny akhirnya memberanikan diri bertanya, Maaf bu, saya mau tanya, ini bus jurusan Sindang Waluya kan ya? Wajah si ibu lagi-lagi menoleh perlahan ke arah Benny. Dengan nada datar, ia kembali berucap, Benar, tapi bukannya harusnya kita udah sampai dari tadi ya bu? Tanya Benny lagi. Terminal? Kamu mau turun di terminal? Si ibu balik bertanya. Benny segera merespon dengan anggukan. Alih-alih menjawab, si ibu malah terdiam sambil terus memandang dingin ke arah Benny. Tak berapa lama, orang tua itu mengalihkan pandangannya keluar jendela. Benny pun semakin bingung dengan kelakuan si ibu, padahal ia tengah menanti jawabannya. Benny pun menjadi kesal. Ia menganggap si ibu benar-benar memiliki kelainan. Bukannya jawab malah bengong. Benny menggerutu dalam hati. Kali ini terlintas keinginannya untuk bertanya langsung pada kernet atau sopir yang fokus mengendalikan laju bus. Benny bersiap bangun dari kursi, tapi kaki si ibu itu menghalangi jalurnya. Misi bu, saya mau ke tempat kernet, ucap Benny dengan nada sopan. Perempuan itu belum juga menarik kedua kakinya agar Benny bisa keluar. Ia malah memalingkan wajah, lalu memandang Benny dengan tatapan nampak. Bu, misi bu, tolong geser dikit kakinya bu, saya mau keluar. Benny mengulangi kalimatnya. Percuma kamu nanya sama kernet atau Pak Darmo. Toh bus ini tidak akan pernah tiba di terminal, ujar si ibu. Loh, tapi barusan si ibu bilang kalau ini bis jurusan Sindang Waluya. Terus kenapa sekarang malah ngomong kayak gitu? Protes Benny. Memang benar, ini bus jurusan Sindang Waluya. Tapi si ibu di sini menghentikan kalimatnya. Tapi apa? Benny mulai penasaran. Sebaiknya kembali saja ke kursi kamu. Sebentar lagi kamu akan mengerti, anak muda, sahut si ibu. Bu, orang tua sama kakak saya udah nungguin di rumah. Lagi pula kita harusnya udah sampai di terminal dari 1 jam yang lalu. Kali ini Benny memberanikan diri untuk membangkang. Sudah saya katakan, bus ini tidak akan berhenti di terminal. Perempuan itu menyambutnya dengan kalimat yang tetap terdengar datar dan dingin. Mau kosong,
Buang-buang waktu aja berdebat dengan orang so tahu seperti Anda. Benny mulai berkata sedikit kasar. Meski Benny dengan sengaja melontarkan kalimat yang kurang pantas, namun si ibu tetap tidak terpancing untuk meresponnya. Orang tua itu masih terlihat tenang duduk di kursinya. Baru juga Benny hendak memaksa si ibu untuk menggeser kakinya, tiba-tiba saja 500 meter lagi, ucap si ibu. Benny mengerutkan dahi. Ia sama sekali tidak paham akan kalimat yang dikatakan oleh wanita tersebut. Sampai di sini, Benny semakin yakin kalau si ibu ini benar-benar sedang mengalami gangguan mental. 500 meter lagi, kau akan mengerti, lanjut si ibu itu lagi. Selepas si ibu berkata demikian, mendadak lampu yang hanya menyala di barisan kursi supir dan kru padam. Sontak keadaan di dalam bus menjadi gelap. Tak ada lampu penerangan jalan atau asupan cahaya, tentu membuat suasana terasa semakin mencekam. Dari kejauhan tampak ada objek bercahaya, sangat kontras dengan keadaan sekitar yang gelap gulita. Benny mengernyit, berusaha menangkap objek tadi dengan indera penglihatannya. Rupanya itu adalah kobaran api yang tengah melalap benda berukuran besar. Laju bus kian mendekat dengan objek yang terbakar tersebut hingga jaraknya hanya terpaut 50 meter saja. Barulah Benny menyadari jika benda yang terbakar itu adalah sebuah bus. Sontak perasaan ngeri mulai menguasai alam pikirannya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ucapnya secara spontan. Ya Allah, semoga aja para penumpangnya selamat. Lanjutnya lagi dengan suara bergetar. Tapi sayang, gak ada satupun penumpang yang selamat, celetuk si ibu. Mendengar ocehan si ibu, emosi Benny kembali terpancing. Bahkan di saat ada musibah seperti itu, si ibu malah berbicara yang menurutnya tidak layak diucapkan. Udah cukup berkicaunya, bentak Benny. Bu, di depan itu ada kecelakaan. Bukannya berdoa yang baik-baik malah bicara yang enggak-enggak. Rasa simpati ibu di mana? Hah? Imbunya lagi. Si ibu membisu penuh kehampaan. Di sisi lain, Benny sudah muak mendengar ocehan perempuan itu. Tiba-tiba saja bus berjalan semakin lambat. Begitu dekat dengan titik kejadian, satu letupan pada bagian mesin bus yang mengalami kecelakaan membuat Benny terperanjat. Bunga api berpentalan ke segala penjuru, sedangkan lidah api terus menjilati bagian interior bus. Samar-samar Benny bisa melihat ada beberapa tubuh yang terkapar dan terbakar. Tidak ada pergerakan. Semua korban sepertinya sudah tak bernyawa. Sampai di titik ini, sang sopir pun menghentikan bus tepat di sebelah jasad yang berkelimpangan di sisi jalan. Benny tidak mengerti kenapa Pak sopir menepi. Apakah ia bermaksud memberikan pertolongan kepada para korban, pikirnya. Tapi pandangan itu sepertinya keliru. Baik sopir maupun kernetnya sama-sama diam di tempat. Si ibu yang sedari tadi hanya duduk saja, kini berdiri secara perlahan sambil menatap keluar jendela. Tak hanya si ibu, seluruh penumpang yang duduk di belakang Benny turut berdiri sembari menyaksikan kejadian tersebut. Perjalanan kami harus terhenti sampai di sini akibat kecelakaan tunggal, kata si ibu. Hah? Kami? Maksudnya gimana? Celetuk Benny. Jasad yang tergeletak persis di bawah roda bus itu adalah jasad si kernet bus. Lalu yang kepalanya belah dua itu merupakan jenazah Pak Darmo. Satu-satunya yang tidak terbakar hanya jasad Pak Darmo. Tapi tubuh beliau menghantam kaca depan bus dan terlempar keluar sebelum bus terguling lalu terbakar habis. Jelas si ibu. Benny meringis ngeri. Bulu kuduknya merebang seketika begitu mendengar pengakuan dari perempuan tadi. Namun dengan alasan yang logis, ia pun lebih suka untuk membantah semua ucapan si ibu. Omong kosong, jangan ngarang-ngarang cerita di atas musibah orang lain. Bener-bener gak punya hati kamu, ujar Benny dengan perasaan geram. Tapi sepertinya si ibu tidak mengindahkan amarah Benny. Alih-alih berhenti, ia malah melanjutkan lagi kalimatnya. Nah, jasad yang tubuhnya terhimpit badan bis itu adalah saya. Bagai tersambar halilintar,
Tubuh Benny mendadak gemetar. Andai omongan perempuan tadi hanyalah bualan, itu saja sudah membuat Benny ketakutan. Masalahnya, apakah yang diucapkan si ibu benar-benar suatu fakta? Seandainya benar, lantas siapa yang sedari tadi duduk di sebelahnya? Siapa pula penumpang yang ada di dalam bus tersebut? Sebelum Benny mendapat jawaban atas pertanyaan yang mengusik batinnya, sang sopir keburu menyalakan lampu di dalam bus. Keadaan yang terang bukannya membuat perasaan Benny jadi sedikit tenang, justru membuat urat-urat di wajahnya menegang. "Bagaimana? Apa kamu sekarang sudah percaya?" tanya si ibu yang kini wujudnya berubah secara signifikan. Perempuan itu tak lagi berwujud seperti sebelumnya. Yang saat ini ada di hadapan Benny adalah sosok dengan wajah serta tubuh yang hangus. Aroma daging terbakar menyeruak secara tiba-tiba menusuk indera penciuman hingga membuat Benny mual. Dari arah lain, tampak para penumpang turut memalingkan wajah ke arah Benny. Tampilannya serupa seperti penampakan si ibu, juga sama-sama menyebarkan bau anyir dan daging yang hangus terbakar. Hanya satu yang tubuhnya tidak hangus, yaitu sang sopir. Hanya saja keadaannya tidak lebih baik dari para penumpang lain. Wajah sopir itu terbelah dua akibat kepalanya menghantam trotoar, otaknya terburai berhamburan ke lantai. Sopir dan kernet bus itu berjalan terhuyung-huyung ke arah Benny dengan gerakan yang amat lamban dan kaku. Tak hanya kedua awak bus tadi saja, kini para penumpang yang lain pun sama-sama menghampiri Benny. Benny beringsut mundur, wajahnya memucat seperti orang yang akan dijemput maut. Tubuhnya terpojok di jendela. Tidak ada jalan keluar kecuali ia bisa memecahkan kaca bus yang sedemikian tebal. Daerah ini namanya Legok Sancang. Disinilah semuanya berakhir, ujar si ibu dengan suara yang kini terdengar menakutkan. Kamu telah melihat kematian kami yang menyedihkan, dan kini waktunya kau bersentuhan kembali dengan alam wadag. Alam di mana logika dimanja dan dijadikan raja. Lanjutnya, selepas sosok hangus itu menyelesaikan kalimat, lampu di dalam bus mendadak berkedip-kedip sebelum akhirnya padam. Tiba-tiba ada bunga api yang memercik dari bagian mesin. Tak lama kemudian api pun menjalar. Benny menjerit histeris, berusaha meminta tolong pada siapapun yang ada di sekitaran situ. Tapi sayang, tidak ada penduduk yang tinggal di Legok Sancang yang notabene adalah hutan. Sementara itu, lidah api mulai melahap segala komponen serta interior bus yang mudah terbakar. Asap hitam dengan cepat membumbung tinggi ke udara. Satu persatu sosok menyeramkan yang ada di dalam bus memadu dengan kobaran api. Sayup-sayup telinga Benny bisa menangkap lengking kematian yang terdengar pilu menghujam sanubari. Semua korban begitu pasrah menerima guratan takdir. Tak ada daya untuk menentang apa yang telah diskenariokan oleh sang kuasa. Tiba-tiba ringtone handphone Benny berbunyi nyaring, membuatnya tersadar dari lamunan. Sudah hampir 1 jam Benny terdampar sendirian di sisi jalan. Ia mengambil gawainya lalu menerima panggilan masuk tersebut. Ben, kamu lagi di mana sih? Kang Iwan ngubungin dari tadi nggak nyambung-nyambung, bikin orang khawatir aja, ujar Iwan, kakak dari Benny. Udah, Kang Iwan jemput aja. Sherlock buruan, sambung Iwan lagi. Benny nggak tahu sekarang lagi di mana, Kang. Tempatnya gelap banget, nggak ada rumah, jawab Benny dengan nada seperti orang linglung. Ya udah Sherlock aja, biar Akang yang nyusul ke situ. Abah sama Umi udah nanyain dari tadi. Iya Kang, tunggu sebentar. Percakapan tertunda sebab Benny sedang berusaha mengirimkan lokasi terkini pada Iwan. Tak lama kemudian Benny berhasil mengirimkan posisinya. Hah? Legok Sancang? Nggak salah tuh, tanya Iwan dengan nada heran. Duh Kang, nanti aja Benny ceritain. Mending Kang Iwan buruan jemput Benny. Benny udah gak kuat lama-lama di sini. Gelap, banyak nyamuk juga. Celetuk Benny. Ya. Kang Iwan keluarin motor dulu. Kamu jangan kemana-mana. Tunggu sampai Akang datang. Iwan menutup percakapan. Benny menuruti perintah Iwan. Selain kondisi gelap, ia juga tidak begitu familiar dengan wilayah sekitar. Untuk sementara waktu, ia berdiam diri sambil menunggu jemputan tiba memang jadi opsi terbaik.
Benny termenung, mengingat kejadian aneh yang beberapa saat lalu menimpa dirinya. Ia ingat betul kalau bus yang ditumpanginya mendadak terbakar dan api dengan sangat cepat berkobar. Masih terngiang pula jerit serta tangis para penumpang yang terpanggang hidup-hidup sampai menjelang ajalnya. Benny sempat tidak sadarkan diri meski hanya untuk beberapa menit, namun setelah siuman ia sama sekali tidak menemukan apa-apa di sekitarnya. Tidak ada bangkai bus yang terbakar. Demikian juga dengan tubuh para korban yang hangus bergelimpangan. Semua peristiwa itu kembali merasuk ke dalam jagat batinnya. Beribu tanya sesak berjejal menuntut sebuah jawaban, tapi Benny sendiri masih belum memahami apa yang sebenarnya terjadi. Namun yang pasti, gara-gara kejadian tersebut, ia jadi terlantar di satu tempat bernama Legok Sancang. Bantuan tiba. Rupanya Iwan datang bersama dua orang temannya. Mereka menemukan Benny tengah duduk di tepi jalan dalam keadaan selamat. Buru-buru, Iwan menghampiri adiknya itu dengan perasaan cemas. "Ya Allah, Ben, ngapain kemari-mari sih? Ayo cepet naik, jangan kelamaan di sini, bahaya," kata Iwan. "Ceritanya panjang, Kang," saut Benny. "Ya udah, nanti aja ceritanya kalau udah sampai rumah. Sekarang kita harus buru-buru pergi. Ini bukan tempat yang aman." Tidak ingin membantah berlama-lama, Benny pun menuruti perintah sang kakak yang melompat ke jok belakang. Motor yang ditunggangi Iwan akhirnya pergi dengan diikuti motor lainnya. Sepanjang perjalanan, Iwan tak bersuara sama sekali sehingga suasana jadi terasa canggung. 2 kilometer berikutnya barulah kedua motor tersebut sampai di satu perkampungan. Melihat ada lalu lalang kendaraan dan orang-orang yang berseliweran, perasaan Iwan yang tadinya gusar kini berangsur lega. Sesampainya di batas kecamatan, kedua teman Iwan pun pamit pulang dan memisahkan diri di persimpangan. Kedatangan Benny di rumahnya disambut sukacita oleh kedua orang tua beserta para keponakannya. Meski sudah lewat tengah malam, namun antusias mereka tetap tinggi. Benny tak sempat beristirahat bareng sejenak di kamar sebab Abah dan Uminya sudah memanggilnya. Di ruang tengah, Abah, Umi, Iwan serta anak-anaknya telah berkumpul. Mereka tertarik mendengarkan rentetan kronologi yang belum lama ini dialami Benny. Makanya Kang Iwan barusan ngajak dua orang ke Legok Sancang karena di sana itu rawan begal. Kamu lihat sendiri, di sana nggak ada perkampungan, jalanannya gelap. Iwan memulai percakapan. Tapi sebenarnya bukan karena begal juga sih, tapi lebih ke hal mistis maksud Kang Iwan. Benny menyela kalimat Iwan. Iwan mengiyakan dengan tegas ucapan Benny. Belum sempat Benny atau Iwan melanjutkan percakapan, Abah yang sejak tadi menjadi pendengar turut melibatkan diri dalam obrolan. Lagi pula, kenapa kamu bisa sampai ke Legok Sancang segala? Itu kan bukan rute bis yang seharusnya. Kalaupun ada, itu dulu sekitar 20 tahunan yang lalu, kata Abah. Benny juga nggak paham, Bah. Tahu-tahu bis yang Benny tumpangin lewat jalur situ, saut Benny. Mustahil. Gini-gini Abah juga pernah kerja di terminal. Jalur Legok Sancang sudah nggak boleh dilalui bus tujuan manapun semenjak PO Giriwarna ngalamin kecelakaan, Abah menuturkan. PO Giriwarna? Benny tampak terkejut begitu Abah menyebut nama satu perusahaan bus. Iya, 20 tahun yang lalu pernah ada kecelakaan tunggal yang dialami bus Giriwarna. 8 penumpang beserta 2 awak bus meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan. Kebanyakan para korban mati akibat terjebak di dalam bus dan terpanggang hidup-hidup, sambung Abah. Benny terdiam, ingatannya kembali berputar ke belakang berkat penuturan yang dikisahkan oleh abahnya. Benny jadi teringat sesuatu. Giriwarna, ya, Giriwarna, nama perusahaan bus yang barusan disebutkan abahnya sama persis dengan bus yang ia tumpangi. Seketika jantung Benny berdetak kencang, wajahnya menegang, jiwanya terguncang. Kamu kenapa? Tanya Iwan yang panik melihat adiknya mendadak tercenung. Adik kamu jangan digoncang-goncang begitu. Cepat beri dia minum. Anak ini kayaknya
Baru aja ngalamin sesuatu, perintah abahnya. Iwan segera melaksanakan titah abah. Buru-buru ia pergi ke dapur untuk mengambil air minum. Perlahan-lahan abah memberikan Beni air minum sampai keadaan anaknya membaik. Setelah merasa tenang, abah pun meminta Beni untuk menceritakan apa yang telah dialaminya. Beni awalnya ragu untuk bercerita. Dia khawatir apa yang dituturkan hanya jadi bahan cemoohan. Tapi setelah diamati, sepertinya tidak ada kecenderungan ke arah situ. Baik Abah, Umi maupun Iwan semuanya siap menyimak. Beni memulai cerita saat dirinya naik bus, hingga akhirnya ia harus merasakan kejadian mengerikan di Legok Sancang. Semuanya ia paparkan secara detail, tidak ada yang luput satupun. Selepas Beni menceritakan pengalaman tersebut, suasana di ruang tengah menjadi sunyi. Baik Beni, Abah, Umi maupun Iwan sama-sama bungkam. Ya, itu adalah kecelakaan maut terparah yang pernah terjadi di Legok Sancang. Jalurnya berliku dan turun naik memang kerap menyulitkan sopir bus. Abah juga kenal baik sama sopir bus yang kecelakaan itu. Dia bernama Pak Darmo. Beni memotong kalimat abahnya. Abahnya kaget begitu Beni menyebut nama tadi. Ia heran sebab saat kecelakaan itu terjadi Beni baru berusia 2 tahun. Lantas dari mana anaknya bisa mengetahui nama pengemudi bus tersebut, pikirnya. Oh, dari mana kamu tahu nama itu? Tetapi yang barusan kamu sebut itu memang benar. Namanya Darmo, balas abahnya. Udah jelas, berarti yang tadi Beni tumpangin adalah bus yang dulu pernah ngalamin kecelakaan di Legok Sancang. Serga Iwan penuh percaya diri. Beni terkulai lesu. Ia memilih menyandarkan tubuhnya di sofa daripada menanggapi kalimat kakaknya. Kalaupun dia harus menarik kesimpulan, toh kesimpulan bakal mengarah ke situ juga. Abah dan Uminya jadi merasa kasihan. Alhasil keduanya segera menyuruh Beni untuk beristirahat di kamar. Udah, nggak usah diteruskan lagi ceritanya. Kasihan itu si Beni, udah kecapean, kata Umi. Ya benar, sebaiknya biarkan adik kamu tidur. Sudah lewat jam 2, kita juga harus istirahat, sahut Abah. Tapi Bah, gimana ceritanya ya si Beni bisa sampai naik bis yang dulu pernah ngalamin kecelakaan maut? Iwan menuntut penjelasan. Wan, ini bukan ranahnya Abah untuk ngejelasin. Ada pihak yang lebih paham sama hal semacam ini. Kalau kita terlalu memaksa, ujung-ujungnya cuma jadi opini pribadi saja. Sang Abah menasihati Wan. Sudah, sekarang lebih baik kamu istirahat. Nanti juga akan ada orang yang tepat yang bisa nerangin semuanya. Abah mengakhiri kalimatnya sambil menepuk bahu Iwan. Iwan sepakat untuk tidak melanjutkan obrolan lagi. Satu persatu orang-orang itu membubarkan diri. Beni diantarkan Iwan menuju kamar, sedangkan Umi dan Abah sudah masuk kamar lebih dulu. Sejurus kemudian Ning kembali berlangkulan dengan malam. Tak ada kegelisahan sebab gundah gulana telah tergantikan dengan rasa tentram. Hingga kokok ayam jantan mengiringi pijar mentari, keadaan masih tampak baik-baik saja. Dunia manusia sejatinya berdampingan dengan jagat maya yang tak terjamah pandangan mata. Tempat tersebut tak akan bisa dicerna meski mati-matian memperkosa logika. Kalaupun ada yang sampai memasuki alam itu, tentu bukanlah suatu kebetulan. Tak ada yang namanya kebetulan kecuali setitik hikmah yang sepatutnya bisa dijadikan pelajaran. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bang Aldi. Waduh, ini bener-bener pengalaman Beni ini bener-bener ini ya sulit untuk dipercaya, tapi ini terjadi teman-teman. Bener-bener di luar nalar manusia. Dia naik bis yang mana ternyata bis itu adalah bis gaib ya. Yang mana bis itu sebenarnya bis yang 20 tahun yang lalu sudah mengalami kecelakaan sehingga terbakar, yang mana seluruh penumpangnya termasuk supir dan kernetnya tidak ada yang selamat. Aduh, ngeri banget ya. Bahkan orang tuanya Beni atau abahnya Beni pun mengenal sopir itu, dan pada saat 20 tahun yang lalu itu Beni masih umurnya 2 tahun. Jadi seharusnya dia nggak tahu dong. Di sini kaget abahnya, kok dia tahu nama supirnya itu Pak Darmo. Waduh, nih luar biasa sekali. Tapi alhamdulillahnya Beni tidak
kekurangan satu apapun ya, tetap dalam kondisi sehat walafiat, tidak mengalami trauma atau apa-apa ya, ataupun luka di badannya. Dia hanya seperti dibawa kembali ke kilasan masa lalu melihat bis itu terbakar ya, yang mana bis berwarna hitam. Dia dari awalnya juga udah curiga dia, kok bisa warna hitam, biasanya warna biru, warna putih strip biru, ini kok warna hitam ya kan. Tapi udah dia naik aja dan nggak nyangka itu pengalaman yang benar-benar nggak bisa dilupain sama Benny. Dan keren Bang Aldi, saya suka nih kisah-kisah kayak gini yang terbawa ke alam gaib. Terus pengalaman-pengalaman pribadi yang misteri seperti ini saya suka banget nih kayak begini. Terima kasih ya Bang Aldi, bagaimana Benny akhirnya bisa berakhir di Legok Sancang. Jadi Legok Sancang itu hutan teman-teman ya. Jadi hutan Legok yang mana ini ada di sekitaran Jawa Barat. Mungkin juga beberapa warga sana tahu kali ya kejadian ini ya. Dan overall hasil kisahnya keren banget. Terima kasih Bang Aldi. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempol, boleh juga dibantu di share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel Ilo Bercerita, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Bercerita kami upload setiap malam teman-teman ya, setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya, buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri yang diangkat dari kisah nyata dari pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini dan bebas ya. Kirimannya boleh dalam bentuk tulisan ataupun rekaman suara. Senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih di akhir kata. Saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.